blindfold method, mata ditutup. Setelah mata ditutup, hipnotis audio. Hipnotis audio adalah hipnotis melalui tape, tidak perlu mendatangkan dukun. Setelah itu terapi gelombang otak pakai yang katanya si anak tadi jurus itu. Di sini kita akan memunculkan 7 kebohongan publik, membahas 7 kebohongan publik. 7 itu adalah kita sempurna. Sempurna dalam kebohongan, ya. Oke. Kebohongan-kebohongan Anda bisa baca di dalam makalah, tidak ada di dalam PowerPoint ini. Nah, Anda jangan khawatir, Anda semua dapat CD ya. Di dalam CD itu persis isinya dengan ini. Jadi nanti saya harap Anda bisa bagikan ke orang lain yang membutuhkan informasi ini. Sekarang kita bahas kajian medis dan psikologi. Kajian medis dan psikologi tidak bisa dipisah karena itu berkaitan. Mau berusaha saya pisah, saya diskusi sama suami saya, bisa nggak bisa dipisah. Nanti malam suami saya nyusul ya. Oke, Tuhan menciptakan dahsyatnya otak manusia sebagai ciptaan. Dahsyatnya apa? 30 miliar neuron atau syaraf, memori 30-70 triliun giga, mencetuskan aliran elektrik, kemampuan 10.000 kali kemampuan komputer. Bayangin saja. Kemampuan komputer 10.000 komputer baru sama dengan satu otaknya orang. Satu orang baru sama dengan 10.000 komputer. Hebat ya, orang bilang sama hati. Oke, lalu kemampuannya adalah 70-100 triliun pola pikir. Wow, 70-100 triliun pola pikir. Gimana itu? Maksudnya gini, seandainya cuma menari aja ya, nari ya. Cuma gerakan gini aja. Cuma satu gerakan gini aja. Itu bisa puluhan gerakan. Kok bisa? Kalau anjing pudel, gini, tangan itu udah gini toh, nggak bisa dia gini, nggak bisa. Tapi kalau manusia satu, kanan, kiri, 2, depan, belakang, 3, gini lewat paha, 4, gini sambil jalan ke kanan, sambil jalan ke kiri, sambil putar, sambil lompat. Ayo, berapa ya? Baru satu gerakan. Belum yang gerakan yang gini, belum yang gini. Baru dunia tarian. Belum komputer, belum model sepeda itu, belum model handphone, kita belum bosan, belum mana yang baru. Aduh, saudara, karena manusia itu punya 70-100 triliun pola pikir tidak terhingga, yang sama dengan 500 ensiklopedia. Siap ya? 500 ensiklopedia baru sama dengan satu kaki. Jadi kalau Anda sudah ibu-ibu pengen baca keyboard, aku sudah tua loh, Grace, aku pengen baca keyboard, bisa. Tidak ada kata terlambat untuk belajar karena kemampuan otak kita itu masih banyak belum dikembangkan. Di dalam otak kita itu ada mesin-mesinnya, mesin kayak sepeda ada, mesinnya untuk berenang ada, mesinnya untuk belajar baca ada, mesin untuk belajar bahasa Mandarin ada, mesin untuk belajar komputer, untuk belajar handphone baru, untuk belajar menggambar, untuk belajar mendesain baju, untuk belajar menjahit, untuk belajar masak, untuk belajar apa aja ada. Cuma mesin-mesin Anda itu ada yang terpakai, ada yang masih dibungkus, bukan berarti Anda nggak bisa renang. Bisa renang? Sedikit, berbahaya apa? Belum bisa kayak ini kan? Bukan berarti nggak bisa dikembangkan. Karena otaknya yang berenang sudah ada. Tinggal dibuka. Renang pun ya apa? Dia sudah pakai kata, otaknya yang untuk gaya bebas belum dibuka. Masih bungkus, masih gaduh. Jadi ibaratnya kursi ini, satu mesin. Kita punya mungkin 50 mesin. Yang kepakai mungkin saya mesinnya musiknya pun keyboard, kita bisa sedikit membuat anak tok, bisa nyanyi, suruh vokal, bisa ngajar CTA, berapa sisi, misalnya gitu, bisa masak tertentu tok, masakan Manado, masakan Indonesia, masakan Jawa, masakan Eropa dikit-dikit, masakan India, nggak tahu, tapi nggak belajar, bisa, otaknya untuk belajar masak gitu, ya, sudah lihat bahwa kemampuan otak kita luar biasa. Dan otak kita dapat direkam dengan alat yang namanya EEG, elektroencephalogram. Gelombang-gelombang otak kita bisa direkam dan bisa di print. Ya, aktivasi sel
ya, belum agama, saya kasih ini. Otak kita itu terdiri dari otak besar. Coba semua pegang otak besar sih. Nah, otak besar ini terdiri dari otak kanan, berpikir seni. Katakan, otak kanan, berpikir seni. Otak kiri, berpikir logis. Otak kanan, memerintah tubuh sebelah kiri. Otak kiri, memerintah tubuh sebelah kanan. Ya. Jadi kalau orang stroke kanan tok, berarti dia gangguan di otak kiri. Kiri tok, berarti dia gangguan di otak kanan. Tahu ya, yang namanya otak depan. Itu dinamakan juga otak depan. Otak besar, ini otak kiri, otak kanan sudah sering diseminarkan ya. Wah, otak kiri itu matematik, bahasa, membaca dan seterusnya. Otak kanan itu kreativitas, konseptual, inovasi, gagasan, gambar, warna, musik, irama, main musik, gambar, desain, semua di otak kanan. Matematika, hitung, fisika itu semua di otak kiri. Dan ini dihubungkan dengan jutaan dendrit. Short term memory, long term memory, yaitu memori jangka pendek dan memori jangka panjang. Otak besar, yang tadi kita pegang ini, otak besar itu disebut juga otak besar itu disebut juga otak depan, otak kanan dan otak kiri, otak berpikir, otak neokorteks dan otak mamalia baru. Ini istilah-istilahnya sama. Kalau orang bilang otak berpikir, ini. Jadi jangan dibilang otak kanan itu gak berpikir. Orang gambar itu yang mikir, saudara. Walaupun sedikit, baru yang mikir. Jadi nanti akar mana, jebatannya mana juga mikir. Cuma dalam yang seni itu gak mikir, itu juga mikir. Otak berpikir, otak neokorteks, otak mamalia baru, otak kanan atau otak kiri. Nah sekarang kita belajar otak belakang. Otak belakang itu terdiri dari batang otak. Batang otak itu yang mengatur kerja jantung, gitu loh saudara. Dokter itu kalau batang otak itu mengalami kerusakan, itu kalau dokter Indonesia nggak berani operasi. Takut orangnya mati. Tapi kalau di luar negeri itu mereka sudah berani mengoperasi batang otak. Nama data, silakan duduk di depan ini bisa. Oke, lalu ada otak kecil. Otak kecil itu kayak gambarnya kayak bunga di sini loh saudara. Itu nanti ada gambarnya. Itu yang mengatur gerak. Jadi kalau ada naik sepeda, Anda senang, Anda dancing, Anda menari tamborin, apa semua itu diatur oleh kerjanya otak kecil. Orang main drum itu otak kecil ya. Next. Nah sekarang kita bahas ya. Batang otak disebut juga otak reptil. Saya ulangi. Batang otak disebut juga otak reptil. Bukan otaknya reptil itu bukan, itu cuma istilah. Istilah, bukan otaknya reptil, ini otaknya manusia. Tapi istilahnya otak reptil. Karena reptil itu nggak punya otak depan, nggak punya. Reptil itu cuma punyanya ya batang otak ini Pak. Makanya kalau dibilang otak, binatang maksudnya gak dipikir, gitu loh. Cuma pakai batang otak toh. Nah, batang otak ini ya saudara, ini bagian atasnya ini disebut mesencephalon atau disebut otak tengah. Ini otak tengah ini menyatu dengan batang otak. Batang otak terdiri dari 3 bagian. Stand ini batang otak terdiri dari 3 bagian: medulla, pons, sama mesencephalon. Medulla itu ini, pons itu ini, mesencephalon itu ini. Mesencephalon atau otak tengah termasuk bagian teratas dari batang otak. Jelas? Lanjut ya. Gambar otak kecil ini loh saudara, otak kecil. Otak kecil itu ini loh, yang kayak bunga ini. Tadi kan batang otak ini ya. Ini kan midbrain. Ini kan mesencephalon itu bahasa Inggrisnya midbrain itu ya ini. Bahasa ilmiahnya mesencephalon, bahasa Indonesianya otak tengah itu ini. Lah, otak kecil itu ini yang kayak kembang, yang kayak bunga ini. Cerebellum. Next. 3 bagian otak. Ada seorang ahli bernama Paul McLean. Itu berkata bahwa bagian otak manusia itu terdiri dari 3 bagian atau 3 cara kerjanya. Cara kerjanya terbagi dari 3 mesin besar, yaitu batang otak,
brainstem atau otak reptil itu berfungsi untuk survive. Yang penting survive. Yang penting bisa kelangsungan hidup. Contohnya anak bayi. Anak bayi itu ada aja sabar sudah bisa dulu. Kalau dia marah, dia nggak peduli. Marah, nangis, nangisnya paling marah. Kalau kita bikin susunya lama nih, dia tambah nangis. Sabar nih, apa sudah bikin kita ngerti? Karena dia baru mengembangkan ini batang otak yang penting survive. Contohnya aku lapar, kita harus ada susu. Nah, ini yang kuning ini namanya neokorteks atau otak berpikir tadi, otak depan, berfungsi untuk analisa. Nah, ada lagi yang ini namanya sistem limbik. Katakan sistem limbik. Sekali lagi, sistem limbik. Sistem limbik ini terdiri dari beberapa bagian otak, termasuk yang kayak gambarnya cincin ini sama batang otak. Jadi yang namanya sistem limbik itu cincin ini ditambah batang otak, termasuk dalam sistem limbik. Tapi kalau batang otak cuma ini kok nggak pakai yang cincin. Jelas? Saya ulangi ya. Jadi ada neokorteks berfungsi untuk analisa otak depan, ada batang otak berfungsi untuk survive, dan sistem limbik ini berfungsi untuk emosi. Sistem limbik ini melibatkan yang kayak cincin ini ditambah batang otak. Ini satu kesatuan nggak bisa dipisahkan. Oke? Nah, sekarang sistem operasi otak tengah atau sistem limbik. Jadi kalau saya katakan sistem operasi otak tengah itu sistem limbik, bukan otak tengahnya sistem awalnya itu bukan. Tapi sistem awal ini ada nggak termasuk dalam sistem limbik nggak? Ya, karena dia kan menyatu dengan batang otak di atas ini. Ya, terdiri dari amigdala, hipokampus, hipotalamus, batang otak, dan di dalam batang otak ini terdapat sistem awal atau midbrain atau otak tengah. Jelas? Oke, next. Ini loh gambarnya saudara, sistem limbik itu gambarnya ini. Ini ada amigdala sama batang otak ini. Menkepalon ada di ujung batang otak paling atas ini. Oke. Nah, kalau Anda kenal sama dokter, tanya sama dokter. Dokter, otak itu ada nggak? Dokter bingung pertamanya. Tak pernah. Bentar, nama ilmiahnya apa? Aku lupa ya, dokter nama ilmiahnya apa? Setahu saya ya, otak itu cuma otak depan, batang otak, otak belakang, kan kayak bunda tadi. Otak tengah nggak ada. Loh, ada namanya mesencephalon. Oh, mesencephalon itu dikenal sebagai otak tengah pada janin dalam kandungan. Karena seorang janin dalam kandungan ini loh, midbrain atau mesencephalon ini belum berupa batang otak, masih kayak garis lurus gini nih loh saudara. Otak depan di sini, hipotalamus, ini midbrain. Ya, ini mesencephalon ini. Pada saat sang anak ini dilahirkan, midbrainnya kan sudah menyatu dengan batang otak. Tapi pada saat dia dalam kandungan, itu disebut otak tengah, mid tengah. Ini kan ada di tengah maksudnya. Jadi istilah midbrain itu sebenarnya hanya dipakai bayi dalam kandungan. Kalau sudah lahir, itu dia sudah disebut batang otak. Karena sudah menyatu dengan batang otak. Tapi karena istilah-istilah dunia pakai istilah midbrain, ya saya ikut saja untuk menyamakan persepsi saja. Untuk menyamakan persepsi saja. Jadi kalau ada dokter bingung, ada yang menjelaskan maksud saya itu mesencephalon itu yang